Pernah ngomong panjang lebar di rapat, tapi responnya cuma krik-krik. Atau udah presentasi setengah mati, tapi yang lain malah sibuk nge-like foto mantan di Instagram. Bro, sis, itu bukan salah kontennya. Bisa jadi salah cara dinyampainya. Tenang, video ini akan nyelamatin kamu dari tragedi komunikasi yang membosankan, membingungkan, dan bikin ngantuk. Segmen 1. Kenapa komunikasi itu segalanya? Komunikasi bukan cuma tentang kata-kata. Ini soal menangin wawancara kerja, meyakinkan investor, mempengaruhi orang di sekitar. Lihat John F. Kennedy. Bukan karena wajahnya aja yang dikenal, tapi karena pidatonya bikin rakyat mau terbang ke bulan. Nah, kamu mungkin gak harus ngajak orang ke bulan, tapi ngajak klien beli produkmu yang perlu teknik yang sama juga. Segmen 2. 5 dosa komunikasi yang sering kamu lakukan. Dosa 1. Fokus cuma pada konten, lupa cara penyampaian. Ngomongin topik semenarik obat kanker, tapi dengan intonasi ala Google Translate, auto bobo. Dosa 2. Gak otentik. Audiens bisa cium bau palsu dari jarak 1 kilometer. Jadi diri sendiri itu bukan slogan, tapi strategi. Dosa 3. Nggak siap. Ngomong di depan umum itu bukan uji nyali, tapi uji persiapan. Dosa 4. Nggak sadar diri. Mikir udah jelas dan keren, padahal ngomong kayak kejar kereta. Dosa 5. Terjebak di zona nyaman. Main aman itu bukan komunikasi, itu adalah kebosanan terselubung. Segmen 3. Zaman now, komunikasi nggak bisa biasa aja. Audiens kita hari ini lebih gampang percaya TikTok daripada tokoh otoritas. Notifikasi lebih menggoda daripada kata-kata bijakmu. Tingkat kepercayaan ke pemimpin di bawah 20%. Makanya, kalau mau didengar, kamu harus bisa bikin emosi mereka tersentuh, ngomong dari hati, bukan dari slide. Segmen 4. Sharp. Jurus pamungkas biar didengerin. Story, bikin cerita audiens relate. Humor, ketawa bikin nyaman. Analogi, bandingkan biar gampang ngerti. Referensi, tambah kredibilitas. Pictures, visual, biar nggak kabur ke dunia lain. Contoh, Cathy Klein mulai presentasi dengan aku bohong soal tinggi badannya di SIM. Kenapa? Biar bikin audiens ketawa dulu, baru hajar poin pentingnya soal kejujuran. Segmen 5. Bahasa tubuh juga ikut ngomong. Kontak mata itu kayak sinyal wifi. Posisi tubuh, berdiri seakan kamu bintang utama. Gerakan tangan, gunakan. Jangan kayak patung pancoran. Dan jangan lupa senyum. Senyum itu senjata. Bisa bikin kamu kelihatan santai, percaya diri, dan disukai. Segmen 6. Suaramu adalah brandingmu. Monoton sama dengan tidur berjamaah. Variasikan nada, volume, dan kecepatan. Trik, bayangkan kamu lagi ngobrol sama sahabat karib, bukan dosen killer. Dan jangan takut, pause adalah power. Pakai jeda, biar audiens bisa mencerna, bukan cuma denger. Segmen 7. Pahami audiensmu seperti mantan yang masih kamu kepoin. Kenali mereka. Apa yang mereka mau? Apa yang bikin mereka klik? Gunakan 3 kata kunci buat profil audiens. Contoh, sibuk, bingung, pengen berkembang. Dari situ, buat pesan yang nyambung. Jangan nyuruh mereka lari maraton kalau mereka baru belajar jalan. Kita hidup di dunia di mana like and share bikin orang terkenal. Tapi bukan itu intinya. Intinya, kalau kamu nggak bisa bikin audiens merasa sesuatu, mereka nggak akan melakukan apa-apa. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma jadi komunikator. Jadilah influencer asli, yang bukan jualan skincare, tapi jualan makna. Karena dunia gak butuh lebih banyak suara, tapi lebih butuh
suara yang berarti. Dan ingat, kalau kamu bisa menyentuh hati, kamu bisa menggerakkan dunia.